Sudah bisa? Tidak bisa, Pak. Ya, kita langsung Sudah saja bisa? mulai, Pak. Suara. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta yang ikut untuk tetap fokus, konsentrasi, ya. Ya, silakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk materi terakhir di siswa baru, siswa Madrasah Aliyah Negeri Enrekang yang saya banggakan. Jadi pagi hari ini atau menjelang siang saya mendapat materi yang terakhir setelah 3 materi yang tadi mengawali. Semuanya sudah menarik, bagus, dan tentu yang terakhir sebelum saya juga sempat saya dengarkan tadi, kiat-kiat pelajar sukses. Jadi ini sangat memotivasi kalian tentunya sebagai siswa atau pelajar yang ingin sukses juga mengikuti atau mencontoh senior atau pendahulu-pendahulu seperti tadi yang sudah kita dengarkan dari Pak dosen yang juga merupakan alumni dari MAN Enrekang. Termasuk siswa yang aktif di zamannya dan sukses di dalam mengikuti setiap kegiatan sekolah ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait dengan kegiatan kesiswaan. Sama dengan materi yang saya akan sampaikan untuk siang hari ini, yaitu kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada di MAN Enrekang. Jadi ini materi yang sangat menarik untuk anak-anakku sekalian, calon siswa MAN Enrekang yang tentu harus diberikan informasi lebih awal agar supaya nanti bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di MAN Enrekang ini. Namanya tentang organisasi-organisasi kesiswaan. Nah, secara garis besar untuk kegiatan-kegiatan organisasi kesiswaan di MAN itu terbagi 2. Yang pertama yaitu kegiatan akademik dan non-akademik. Kegiatan akademiknya itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita memang berada di Kementerian Agama dan ciri khas sekolah tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan organisasi kesiswaan di MAN. Jadi pada dasarnya sekali lagi saya ulangi terbagi 2 secara garis besar yaitu akademik dan non-akademik. Akademik itu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti OSIM, ya ini sudah kelihatan di slide-nya. Organisasi intramadrasah meliputi pelaksanaan pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin. Ini selalu dikoordinir oleh OSIM sebagai pendamping dan pelaksana di dalam kegiatan upacara setiap hari Senin. Kemudian juga bisa diadakan pelatihan-pelatihan pengembangan potensi siswa seperti LDK, kemudian ada juga upgrading, ada juga kegiatan porsenda, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh organisasi intramadrasah. Kemudian keikutsertaan siswa di dalam mengikuti event-event atau lomba-lomba dalam bidang pendidikan seperti Olimpiade, KSM, dan sebagainya. Jadi cukupnya kegiatan-kegiatan siswa yang tentu ini bisa kalian ambil bagian di dalamnya untuk mengikuti lomba-lomba. Nah, jadi termasuk di dalamnya dia menimba ilmu pengetahuannya yang tentu nanti kalian harus tahu informasinya apa-apa saja sebenarnya kegiatan non-akademik yang ada di madrasah ini. Kita lihat
di kegiatan non akademik itu antara kegiatan ekstrakurikulernya cukup banyak sekali di sekolah kita. Ya, kalau masuk nanti di dalamnya untuk memilih salah satu atau maksimum dua. Cuma dua, ya, karena kalau terlalu banyak juga ekstrakurikuler akademiknya dikhawatirkan juga akan sedikit terganggu. Tetapi kegiatan ekstrakurikuler, silakan. Nah, mungkin anak yang ingin mendalami kepramukaan, ya, di sini sangat bagus kepramukaannya, pembinaannya, dan prestasi-prestasinya sudah kita lihat, sudah tidak diragukan lagi. Prestasi yang diraih lomba-lomba yang terkait dengan kepramukaan seperti PPMK, kemudian hal-hal yang terkait dengan lomba-lomba kepramukaan. Kemudian juga di sini disiapkan juga organisasi ekstrakurikuler dalam PMR, Kibra, Masuk Kibra sudah kita buka juga di sini kegiatan ekstrakurikulernya. Kemudian yang suka juga dengan marching band, di sini juga ada disiapkan, alat sudah lengkap dan pembinanya juga ada dari kalangan bapak-bapak guru di sini sebagai pendamping, dan juga sekali-kali kita datangkan pembina profesional dari luar. Kemudian juga ada muhadarah di sini, kegiatan keagamaan. Muhadarah itu terkait dengan, ya, siapa tahu ada yang punya bakat untuk menjadi penceramah, ya, bisa di sini dikembangkan potensi kalian jadi mubalik, ya, atau juga bisa dikembangkan di sini di muhadarah ini bagaimana bisa menjadi orator yang ulung, ya, persiapan untuk masa depannya supaya menjadi nanti orang yang hebat di atas podium. Kemudian juga dikembangkan di sini atau dibina kegiatan qiraah. Ini bagi anak-anakku sekalian yang ada barangkali beberapa yang masih ada masalah dengan masalah bacaan Al-Qur'annya. Di sini juga disiapkan kegiatan qiraah atau pembinaan mengaji. Nah, di sini ada pembina-pembinanya yang sudah ditunjuk di madrasah ini untuk kegiatan qiraah. Kemudian yang ingin juga masuk di kegiatan ekstrakurikuler yang lain seperti kasidah modern, ada juga kasidah rabanah. Nah, selanjutnya juga ada musik bambu. Nah, sudah disiapkan juga di sini kegiatannya. Yang punya bakat di musik bambu silakan. Nanti kalian juga bisa ambil bagian atau masuk latihan di sana. Dan paduan suara juga ada. Ya, ini juga sudah disiapkan ekstrakurikuler yang masuk dalam kegiatan non akademik. Jadi ini yang masuk di dalam ekstrakurikulernya, dan masih banyak, ada beberapa yang tentunya kalian harus tahu. Nanti ketika sudah masuk di MAN, tentu ya tinggal dilihat saja di mana bakat kalian, ada di mana, dan kembangkan. Kemudian ekstrakurikuler yang lain seperti yang terkait dengan mata pelajaran, English Club, ya, English Club, kemudian Matematika Club, Biologi, Kimia. Nah, kemudian juga ada jurnalistik. Jurnalistik Club ini ya bisa dikembangkan, bisa kalian juga masuk. Apa yang terkait dengan jurnalistik itu, ya, antara lain seperti di sini nanti ada pembinanya yang siap membimbing kalian ketika kalian masuk di kegiatan jurnalistik club ini. Kemudian yang gemar olahraga, ini sudah disiapkan juga lengkap. Sarana prasarana lapangannya sudah siap, seperti sepak bola, kemudian yang futsal, yang suka futsal silakan. Kemudian juga ada bola voli, bulu tangkis atau badminton. Kemudian juga ada tenis meja, bola basket, dan kegiatan olahraga yang lain seperti takraw. Jadi lengkap ini, ya, semua dalam kompleks. Sarana prasarananya ada semua dalam kompleks. Dalam kompleks MAN, ya, tidak ada yang di luar.
Nah, jadi untuk sekali lagi untuk anak-anakku sekalian yang ingin mengembangkan potensinya yang dimiliki di mana, nah, silakan kalian juga bisa membaca tadi, sudah saya jelaskan juga sedikit. Tapi nantilah kalian sudah masuk, ketika sudah ada di kompleks MAN, nanti akan pelan-pelan kalian akan menyesuaikan diri dan nanti pendek kata untuk kegiatan ekstrakurikuler itu, sekali lagi kesimpulannya disiapkan, silahkan kalian yang punya potensi jangan malu-malu, jangan istilahnya mengurung diri, tidak ingin bergabung, karena ini menjadi catatan penting buat anak-anakku sekalian yang calon siswa MAN NRK ini. Sebelum kita tidak punya aktivitas dan kegiatan selain, yakinlah kita termasuk ke dalam, tadi saya kalau tidak salah dengar, kita termasuk ke dalam kategori orang-orang yang tidak ingin maju. Tidak tidak maju, tidak ingin maju, kemudian tidak ingin sukses, dan termasuk ke dalam kelompok yang pemalas. Nah, ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sangat membantu agar supaya di dalam kegiatan itu nanti bisa dikembangkan potensi, kemudian tentunya sehat yang kalian dapatkan karena aktivitas gerak dan sebagainya. Kemudian pengalaman dari kesiswaan, pengalaman yang saya hadapi dari anak-anak kita yang telah berlalu, semua yang mengambil bagian dalam kegiatan ekstrakurikuler, alhamdulillah semuanya bisa sukses belajarnya, tamat dengan bagus, dengan prestasi yang bagus pula. Sementara yang tidak punya kegiatan, di sini yang sering terjadi persoalan dan masalah. Jadi kan tidak punya kegiatan tambahan selain belajar, itu paling sering punya problem dan masalah-masalah yang terkait dengan karakter. Nah, jadi seperti itu kesimpulan saya. Oleh karena itu, sekali lagi, pada kesempatan mengajak ke anak-anakku sekalian, agar supaya dicermati materi ini tadi yang singkat, yang sudah saya paparkan dan sudah dilihat lewat slide, ekstrakurikuler apa saja yang ada di MAN NREKANG ini. Saya kira ini yang menjadi informasi tata untuk mengenal dekat pun secara virtual atau melalui daring ini. Semoga saja tidak menjadi problem dan masalah, dan tetap semangat walaupun di masa pandemi COVID-19 ini masih belum tuntas dan daerah kita masih belum termasuk zona hijau, tetapi tidak menyurutkan semangat dan antusias kita di dalam menimba ilmu pengetahuan, walaupun dilakukan dengan kondisi yang banyak harus mendapatkan permakluman. Saya kira itu, anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya yang terakhir sekali dari Bapak Sudirman SAG MA. Beliau adalah pengawas madrasah tingkat alia. Beliau akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Ya, kepada beliau kami persilakan dengan hormat mengingat waktu yang sangat terbatas ini. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Yang saya banggakan anak-anak calon atau siswa baru
yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan sebagai hambanya yang masuk dalam pendidikan. Semoga kita semua yang sudah terdaftar ini sudah terbuka pintunya untuk menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Amin. alhamdulillah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajatin. Orang yang diangkat derajatnya adalah orang yang ada di dalam lingkungan pendidikan, orang yang dalam pendidikan. Kemudian salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa ala ala ali Muhammad. Muhammad. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya cintai, kita sebagai manusia harus selalu sadar, paham bahwa hidup ini adalah keinginan Allah. Dan mengikut, kita juga punya keinginan di dalamnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain kita itu dimasukkan ke dunia untuk dilihat bagaimana akhlaknya dalam beribadah, bagaimana hatinya dalam beribadah, bagaimana hidupnya untuk beribadah. Jadi berbicara soal hidup untuk beribadah dalam semua perilaku kehidupan, itulah perlunya kita belajar agar supaya hidup ini benar-benar lulus. Ya. Tiada lain kita masuk di dunia ini untuk beribadah, dan itulah kita perlu belajar, karena dalam beribadah tidak sama semua nilainya orang. Yang berpendidikan atau yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berpendidikan. Olehnya itu, ya, berbicara soal pendidikan, semua ilmu-ilmu itu larinya kepada kemuliaan. Dan mulianya orang itu tergantung daripada karakternya. Innama bu'istu liutamima makarim akhlak. Kata Nabi, saya itu sebenarnya hanya datang untuk membawa agama agar supaya akhlak ini sempurna. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama. Jadi berbicara soal akhlak, setidaknya kita harus siap diri ataukah harus pahami bahwa dasar akhlak itu setidaknya ada 5 yang menjadi dasar karakter, ya, pendidikan karakter. Yang pertama adalah religius. Yang kedua adalah nasionalis. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah integritas. Dan yang selanjutnya adalah mandiri, ya, mandiri. Jadi religi semua yang kita mari kita lihat nilai diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bahasa-bahasa artisnya itu mengatakan bahwa jadikan hidup ini semua sebagai ibadah, ya. Jadi menuntut ilmu, mencari nafkah, ya, makan, minum, bahkan tidur di rumah itu adalah ibadah, ya, teman-teman sekalian. Jadi berbicara soal siapa yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang paling tahu aturan dan paling sesuai akhlaknya itu dengan aturan itu sendiri. Ya. Makanya berdosa besar orang yang berilmu lantas akhlaknya tidak baik. Berdosa besar. Kenapa? Karena diharapkan orang berilmu itu lebih membawa, lebih berdampak perilakunya itu kepada rahmat, karena justru sebaliknya. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar orang yang sudah dikasih pengetahuan tapi tidak melaksanakan apa yang ia ketahui. Teman sekalian. Jadi selanjutnya berbicara soal karakter, setidaknya yang menjadi penentu itu adalah hati.
hati ya. Makanya jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan ya. Jadi jaga hati karena dari apa yang di hati kita itu yang akan menjadi perilaku. Jaga perilaku karena dari perilaku itu menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Ya, jaga kebiasaan karena dari kebiasaan itulah akan menjadi takdir kita, menjadi karakter. Jadi mari kita belajar membiasakan diri untuk menjadi orang yang berperilaku dengan aturan. Bertanya itu mari belajar untuk tahu semua aturan dan lakukan semua apa yang menjadi aturan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan dalam hidup ini. Saya kira ini saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat berjuang. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak materi yang disampaikan tentang karakter. Kita tampilkan video-video. Video-video profil tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah kita, Madrasah Alia Negeri Enrekang. Ada suara? Di sini versinya itu bisa nyanyi karena saya memang petunjuk Jadi sambil kita menyaksikan tenaga-tenaga pendidik yang ada di sekolah kita, mari kita demikianlah beberapa penyajian materi yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan anak-anakku semua mengingat dengan baik apa-apa yang telah disampaikan oleh para pemateri tadi, mulai dari tata tertib